Kasus berikutnya adalah USB over current pada motherboard MSI ya. Mungkin tampilannya akan seperti ini ya. Ya bisa tampil tapi ada warning. Nah ini ya USB over current. Seperti itu kita pakai USB, ada beberapa port yang tidak menyala seperti ini ya. Port ini USB dan LAN ini nggak hadir ya tegangannya di sini. Kalau kita coba di sini ya, ini di sini ya, kita nyalakan. Nah, itu kan nyala kan ya, tegangannya terbaca juga 5 volt. Cuma di port ini ada masalah ya. Permasalahannya kan kita lokalisir hanya di port yang nggak ada tegangannya itu. Oke, kita akan lanjut ya, penanganannya nanti seperti apa. Terima kasih. Kembali ya ke USB over current, dan ini setelah penanganannya sudah normal ya tampil. Oke, kita bahas apa sih yang menjadi masalahnya ya. Kita matikan dulu biar enak ya, kita matikan, kita cabut dulu ya. Jadi untuk pembahasannya USB over current pada setiap Mobo itu pasti berbeda-beda ya. Dan ini Mobo sebetulnya ada skema, ada board view, tapi revisinya beda. Ini revisi 2, yang ada itu revisi 1.1. Jauh berbeda sama sekali ya. Intinya ini nggak ada skema lah, nggak ada board view. Nah, tapi pada dasarnya prinsipnya sama ya. Kita di sini tadi awal kan kita colokin ini ya, colok apa namanya USB ini ya, deteksi tidak nyala kan, mati dalam kondisi standby maupun dalam kondisi sudah on ya. Nah, matinya ini di USB port yang ini ya disebabkan karena tegangan 5 volt ya. Ini ada penghasil tegangan 5 volt USB tidak berhasil diseberangkan ya. Tidak berhasil diseberangkan, dan ini komponennya ya. Ini adalah MOSFET ganda ya, P dan N channel. Itu uniknya yang sempat juga tadi liar-liar ya untuk penganalisanya. Ini adalah MOSFET P dan N channel dalam satu packaging. Sebetulnya nggak usah pusing ya. Ini MOSFET ini fungsinya adalah merubah tegangan 5 volt menjadi tegangan 5 volt USB. Nah, gitu ya. Kalau kita try and error saja ya, nanti kita ganti ya ini MOSFET-nya. Kita akan coba ganti MOSFET-nya. Kalau MOSFET-nya nggak ganti, udah kita permanenkan, kita jumper saja ya, dari 5 ke 5 lagi. Tapi hati-hati ya, tidak semua pin ini nilainya 5 volt. Kita mencari nilai yang 5 volt, yaitu sumbernya 5 volt, katakan 5 volt ATX, katakanlah 5 volt VSP menjadi 5 volt USB. Jadi di sini kita jumperkan ya, kita cabut dulu dong ininya ya, kita cabut lalu kita jumper ya, supaya 5 volt ini menjadi sumber tegangan untuk USB ini. Kenapa di sini terjadi USB over current ya? Itu karena tegangan 5 voltnya tidak menyeberang ya, sedangkan di situ ada sensor tegangan ya. Ada sensor tegangan yang mendeteksi apakah sebuah USB terpasangkah di situ, atau tegangan USB apakah ada di situ atau tidak. Sensor tegangannya miripnya seperti ini ya. Nah ini ya sensor OC-nya. Ya, kita ubek ini Q115 nggak ketemu ya. Yang penting ya 5 volt menjadi 5 volt itu terdistribusi dengan baik ya. Kalau awalnya kan ini mati ya, sekarang sudah menyala dan bisa tampil normal. Terima kasih ya telah menyimak video-video saya.